Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba share ya teman-teman tentang fin rot. Nah, fin rot ini biasa terjadi pada ikan gapi yang ciri-cirinya adalah ekornya tuh grepes ya teman-teman ya. Ekornya grepes serta muncul warna kemerah-merahan gitu. Nah, itu bisa disebabkan oleh karena kondisi gapnya yang lagi nggak fit ya, yang kurang. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya di sini ya teman-teman ya, agar kita lebih semangat membuat videonya ya teman-teman. Bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Nah, teman-teman, fin rot itu sendiri biasa kita jumpai pada budidaya ikan gapi ya, teman-teman ya. Ciri-cirinya adalah dengan sobeknya ekor yang disertai dengan munculnya warna merah ya, teman-teman ya. Jadi, ekornya itu muncul warna merah di bagian ujungnya disertai dengan ekor yang grepes ataupun sobek ya, teman-teman ya. Nah, kita mau coba share tentang bagaimana cara menanganinya. Nah, jadi kita nggak perlu panik nih teman-teman nih. Biasanya kan kalau baru-baru ya nemuin fin rot gitu, kita panik, apalagi ikan yang baru kita beli ya teman-teman ya. Ikan baru kita beli datang, lalu serang seminggu gitulah ya, berapa hari di tempat kita ternyata terjadi fin rot. Nah, kita mau coba share kenapa bisa terjadi fin rot ya teman-teman ya. Fin rot ini biasanya terjadi karena sistem imun dari ikan gapinya ini tidak mampu untuk menahan dari bakteri ya penyebab si fin rot ini sendiri. Jadi untuk fin rotnya sendiri ini sebenarnya kalau menurut kami itu di media airnya itu ada bakteri yang menyebabkan si fin rot ya teman-teman ya. Jadi tergantung dari kondisi ikan gapinya. Nah, ikan gapinya apabila dia dalam kondisi yang baik, fit, itu fin rot tidak dapat menyerang dia teman-teman ya. Makanya kita juga melihat ada beberapa kasus nih teman-teman nih. Jadi dalam satu media, satu bak itu terdapat fin rot, tapi cuma 1-2 ekor gapi saja ya. Jadi tidak semua. Jadi dalam satu wadah, satu bak itu kita taruh ikan gapinya ada banyak ya teman-teman ya. Gapi yang dalam masa pembesaran nih, tapi ternyata itu ada ikan gapi yang fin rot. Itu cuma beberapa nih teman-teman, jadi ini nggak semua nih. Jadi fin rot ini itu di Titan Gapi ini kita coba tanganin tapi tanpa obat ya teman-teman ya. Jadi kita tidak memberikan obat dan tidak memotong ekornya. Gapi ini bisa sembuh ya teman-teman. Ternyata hanya dengan treatment sederhana itu fin rot ini bisa diatasi teman-teman ya. Untuk penanganannya itu cuman kita melakukan isolasi isoman isolasi mandiri ya teman-teman ya. Jadi ikan gapinya kita pisahkan teman-teman, kita pisahkan tetapi menggunakan media air yang sama. Jadi airnya masih menggunakan media yang sama nih, seperti video ini teman-teman ya, seperti video ini. Jadi kita pindahkan saja dan usahakan ikan gapi ini tidak stres yang kita pindahkan, karena yang membuat gapi ini kena fin rot dan sakit itu dia stres, lalu imunnya turun yang mengakibatkan dia kena fin rot. Nah, itulah alasannya kenapa ikan gapi yang massal tadi yang banyak itu dalam satu media itu hanya beberapa yang terkena fin rot dan tidak semuanya. Itu ternyata si ikan gapi yang terkena fin rot ini emang imunnya lagi kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi kita hanya memindahkan ke media saja, lalu treatment di Titan Gapi kita coba nih, kita mencoba nih tanpa menggunakan obat ataupun tanpa gunting ya teman-teman ya. Tanpa gunting ekor, kita hanya memberikan makan full artemia saja. Kita kasih full artemia. Ternyata simsalabim ikannya sembuh teman-teman. Ikannya bisa sembuh sendiri. Jadi ikannya kembali sehat, pergerakannya juga tidak lesu, tidak loyo ataupun tidak joget-joget ya teman-teman ya.
ikannya normal, sehat. Tetapi dalam kasus finrod ini, ikan yang sudah sembuh itu ekornya tetap tidak sempurna ya teman-teman ya. Jadi di contoh di video ini ikannya adalah ikan jenis half moon ya, jenis half moon blue dragon yang ekornya seharusnya setengah lingkaran bulat itu karena terkena finrod jadi ekornya nggak sempurna, nggak bulat lagi ya teman-teman ya. Ekornya tidak sempurna tetapi dia sudah pulih dan sudah sehat. Nah, ikan gapi seperti ini secara visual itu akan tidak atau kurang menarik ya teman-teman ya, tidak menarik dan susah untuk dijualnya. Nah, untuk ikan gapi seperti ini kita bisa apabila mempunyai postur tubuh dan bentuk ekor awalnya sudah bagus, kita bisa masih gunakan ya. Kalau kita mau keep, kita mau pertahankan, kita masih bisa gunakan untuk ngebreed lagi ya teman-teman ya. Meskipun hasilnya nanti kita 50-50, mungkin bagus, mungkin enggak. Tapi apabila form awalnya sebelum terkena finrod itu bagus, nggak masalah, kita masih bisa menggunakan untuk breed lagi ya teman-teman ya, untuk breeding lagi. Karena cuman rusak di bagian ekornya saja. Sebenarnya bentuk awalnya bagus. Nah, untuk penjualannya tadi itu saya kira tidak bisa ya teman-teman ya, karena bentuk ekornya yang rusak. Jadi para pembeli juga pasti nggak mau lah ya untuk membeli ekor yang nggak sempurna itu teman-teman. Jadi karena kita sendiri yang tahu ikannya itu sebenarnya masih bagus, jadi sebenarnya masih bisa kita gunakan untuk indukan ya teman-teman ya. Kita keep, kita breed lagi. Nah, untuk penanganan finrod tadi itu sebenarnya kita sudah coba juga dengan sistem gunting, dengan pengobatan obat akriflavin ataupun yang lainnya ya. Untuk obat-obat finrod itu ternyata ternyata si ikan gapi ini tanpa diobatin sekalipun, hanya ditempatkan di tempat yang nyaman dan diberi makan, ditreatment secara baik dengan menggunakan media air yang semula dia gunakan tanpa mengganti tanpa mengganti air ya, menggunakan air yang baru, itu ternyata dia bisa selamat teman-teman, bisa hidup. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai ikan yang terkena finrod itu jangan panik, jangan langsung ganti air ataupun ganti media tempat, yang ada dia malah tambah stres lagi dan kemungkinan malah bisa mengakibatkan kematian ya teman-teman ya. Jadi tenang saja, kita lakukan perawatan dengan biasa, kita beri makan artemia. Kenapa saya memberikan makan artemia? Karena artemia ini cenderung disukai ikan gapi ya teman-teman ya. Artemia hidup, jadi dia merangsang lagi untuk makan dan akhirnya selamat. Ikannya sehat dan kita masih bisa gunakan lagi untuk breeding ya teman-teman ya. Nah, itu tadi video tentang penanganan finrod tanpa obat dan tanpa gunting ya teman-teman ya. Nah, kami sebenarnya juga pernah coba dengan cara digunting ya teman-teman ya, digunting yang kita lakukan dengan menggunakan ARS ya. Jadi ikannya dibikin pingsan dulu ya teman-teman ya, ikannya dibikin pingsan, lalu kita gunting, lalu kita rawat lagi. Hasil dari pengguntingan itu rata-rata mungkin kami juga kurang tepat melakukannya atau bagaimana, cuman presentasenya cenderung malah mati teman-teman. Jadi ikan yang kita gunting beberapa ikan yang terkena finrod itu malah pada akhirnya mati teman-teman. Jadi dia malah cenderung lebih stres. Jadi saya sarankan treatment tanpa gunting untuk perawatan ikan yang terkena finrod itu lebih bagus teman-teman ya, daripada menggunakan sistem digunting teman-teman. Kami lebih merekomendasikan yang perawatan biasa saja tanpa obat. Simak terus video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Simak terus video kami yang lainnya. Sampai jumpa.